الله يخلي لي اياك يا عمري. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan malam masyarakat dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia. Gimana, gaji kalian udah naik apa belum nih? Kalau belum, coba bilang ke bosnya, "Bos, saya mau resign nih." Pasti bosnya takut dan langsung menaikkan gaji kalian. Boleh dicoba tuh. Kembali lagi dengan aku, Vita Lavita, di channel Papan Hijau, channel terkeren terbaik dalam mengulas film-film dunia. Kali ini kita akan mencoba rangkum sebuah film yang menurut aku tuh keren banget ya. Genrenya action, ini film series gitu. Nanti kita akan coba rangkum menjadi satu video. Dan nantinya kalau aku ada salah kata ataupun kalimat, kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Jadi film ini bertema Navy SEAL atau pasukan khususnya marinir Amerika, di mana ada pengkhianatan, spiones, senjata nuklir, Mossad, CIA, pokoknya pasti keren banget kalau ditonton. Judulnya adalah The Terminalist, Dark World, rilis tahun 2025 dan merupakan prequel dari series film The Terminalist yang diperankan oleh aktor ternama Chris Pratt yang rilis tahun 2022. Gak usah spoiler terlalu dalam, ambil posisi nyaman, pasang headsetnya, siapkan kopi americano dan jangan tambahkan sugar. 3, 2, 1, let's go! Different. Honor and glory. That's a weight you can't even. Bermula di Mosul, Irak pada tahun 2015, pria ini bernama Ben Edwards. Kita panggil aja Ben. Pemeran utama dalam film ini, pangkatnya adalah sersan kepala dalam satuan elit marinir Amerika Serikat dan sedang bertugas di Irak. Kali ini mereka mempunyai misi penukaran sandera pimpinan ISIS yang bernama Hamid Al-Jaburi dengan 12 orang warga sipil Irak yang disandra ISIS. Jadi harganya Al-Jaburi ini seharga dengan 12 orang warga sipil yang ditawan oleh ISIS. Orang ini bernama Daran, teman dekatnya Ben dan merupakan anggota militernya Irak yang bergabung dan bekerja sama dengan marinir Amerika dalam memerangi teroris di negara mereka sendiri, yaitu Irak. Daran dan pasukan militernya yang dari Irak ikut dalam misi ini. Pertukaran sandera ini dilakukan di sebuah jembatan. The detainee, Deputy Mike Silix. Orang ini bernama Letnan Hastings. Kita panggil aja Hastings, yang merupakan komandan lapangan. Jadi komandan pasukan operasi ini adalah si Hastings ini. New war, new rules. Dan ini bernama Muhammad. Kita panggil aja Mo, orang Irak yang sudah bergabung ke dalam Kesatuan Marinir Amerika. Now we just need ISIS to hold clocked for. Ini dia Al-Jaburi yang kepalanya ditutup kain. Pertukaran sandera pun dimulai. Ternyata ISIS mengkhianati perjanjian bahwa dalam pertukaran sandera itu tidak ada kontak senjata. Ternyata ISIS menembak duluan yang menyebabkan terjadi baku tembak dari kedua belah pihak. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak dan Daran sendiri terkena beberapa tembakan di kakinya dan berhasil diselamatkan oleh Ben dan rekannya. QRF inbound. Keesokan harinya, di markas Komando Gabungan Marinir dan Militer Irak, Ben dan rekan-rekannya melatih para anggota militer Irak. Kemudian teman lama Ben datang ke markas tersebut yang bernama Rhys James. Kita sebut aja Rhys. Ini dia orangnya yang diperankan oleh Chris Pratt.
Ini dia Daran, sahabatnya Ben yang semalam ikut dalam misi pertukaran Sandra. Kakinya harus diamputasi karena efek tembakan tadi malam. Bisa bahaya banget sih efek dari terkena peluru di kaki. Ben sudah menganggap Daran seperti saudaranya sendiri. Ben juga care kepada anak-anaknya Daran. Efek dari peperangan tadi malam, Daran dan keluarganya harus beristirahat dan menenangkan diri. Pergi meninggalkan markas komando ini. Jadi dia hiatus dulu tuh. Thank you. Daran dan keluarganya tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Irak dan menjadi warga sipil biasa untuk hiatus karena trauma tragedi semalam. Tiba-tiba dokternya Daran yang mereka sudah janji akan bertemu di klinik malah menghampiri Daran ke rumahnya dan sudah membawakan kaki palsu yang sudah dipesan. Tapi dokter ini tidak sendirian, dia ditemani oleh seseorang. Ya, orang ini adalah Danawi, orang Lebanon yang merupakan seorang fasilitator penyedia senjata untuk negara-negara Timur Tengah yang berkonflik. Jadi negara-negara Timur Tengah yang butuh senjata apapun, pesannya ya lewat Danawi ini. Saking kuatnya relasi Danawi ini, dia bisa masuk ke pemerintahan negara-negara di Timur Tengah untuk menyuplai senjata. Yang penting cuan. Kenapa tiba-tiba Danawi mendatangi Daran? Scene berpindah. Yang botak ini adalah bernama Cox. Dia adalah komandan di markas komando gabungan di sini. Dia sedang memberi pengarahan agar marinir Amerika dan militer Irak pergi menangkap Danawi. Tanpa mereka ketahui ya bahwa Danawi ini sudah mendatangi Daran sebelumnya tadi. Setelah mendapat pengarahan, pasukan pun bergerak ke kota untuk menangkap Danawi. Di satu sisi, Daran kembali ke markas tersebut dengan kaki palsunya. Saat sedang memantau Danawi, tiba-tiba Daran menelpon si Ben. Dengan sedih mengatakan permintaan maaf kepada Ben dan memohon supaya Ben menyelamatkan kedua anaknya. Apa maksudnya ini? Ben pun bingung. Ben langsung cuning ya, ada yang gak beres nih dengan Daran. Dan segera berbalik arah untuk kembali ke markas. Blow the fucking checkpoint. Lalu Daran masuk ke dalam ruang makan dan apa yang terjadi? Ya, Daran melakukan bom bunuh diri di sana. Ben terlambat menyelamatkan Daran. Jadi ternyata kedatangan Danawi ke rumah Daran kemarin adalah untuk mengancam Daran melakukan bom bunuh diri yang sudah dipasang di kaki palsunya. Makanya dokternya itu rela mengantarkan kaki palsu tersebut langsung ke rumahnya Daran dan tidak jadi bertemu di klinik. Ternyata untuk memaksa Daran berkhianat. Istrinya Daran juga sudah dibunuh oleh Danawi dan anak-anaknya diculik dan diserahkan kepada Al-Jabori. Jadi biar anaknya selamat, Daran harus melakukan bom bunuh diri di markas komando Amerika Irak itu. Danawi tidak membiarkan orang Irak dan Amerika bersatu. Harus konflik terus biar orderan senjata semakin banyak. Penyesalan yang mendalam dialami oleh Ben karena dia sudah menganggap Daran sebagai saudaranya sendiri. Dan Ben juga sangat menyayangi anak-anaknya Daran. Untuk membalaskan dendamnya, Ben mengajak Hastings menghadap Komandan Cox. Mereka mendapat informasi intelijen dari Mo bahwa sudah menemukan lokasi Al-Jabori dan bersiap akan melakukan operasi untuk menangkap atau bahkan membunuh Al-Jabori. Tapi ternyata misi yang mereka usulkan ditolak oleh Komandan Cox. Kenapa Komandan Cox menolak operasi tersebut? Padahal mereka tahu sama tahu bahwa Al-Jabori adalah target utama mereka di sini. Mendengar hal tersebut, Ben pun marah besar ya, apalagi ditambah akibat kematian Daran dan istrinya. Ben pun menyadari bahwa Al-Jabori ternyata adalah asetnya CIA, makanya tidak boleh atau dilarang untuk dibunuh. Jadi ternyata otak dari teroris di Irak ini ya para CIA juga gitu yang membuat ya. Kepala ISIS-nya aja orangnya CIA. Jadi si Ben merasa mereka kayak dimanfaatkan aja gitu dengan mengorbankan nyawa di sini. Padahal CIA juga aktor intelektual untuk menghancurkan negara ini. How this That's fucking enough, works? brother. Let's go. This fucking waste of oxygen! Kemudian pada malam hari, Ben dan timnya berencana membunuh Al-Jabori. Ya walaupun sudah dilarang ya sama komandan mereka. Tapi karena tali persaudaraan Navy SEAL atau marinir ini kuat, mereka melakukan itu dengan cara membohongi Komandan Cox. Mereka kesal dengan aset dari CIA tersebut. Sampai-sampai Daran dan istrinya juga ikut mati akibat permainan ini. Karena Al-Jabori dan Danawi ini satu komplotan pemasok senjatanya ISIS. Ya dari Danawi juga. Minimal Danawi belum dapat, ya Al-Jabori dulu lah kita lenyapkan, kata mereka gitu.
Mereka membohongi komandan dengan cara memberitahu bahwa akan melakukan operasi untuk menangkap Danawi. Padahal mereka berencana memburu aset CIA Al-Jabori. Berkat informasi dari informan warga lokal, mereka pun menggerebek lokasi persembunyian Al-Jabori. Lalu para Cox dan jajarannya di markas komando menyadari bahwa Ben dan timnya telah membohongi mereka. Tapi mau bagaimana lagi, mereka sudah di lokasi dan sulit untuk dicegah. Moving on a restricted target. How copy? Saling tembak-menembak dengan anak buah Al-Jabori pun terjadi. Turn Steve. Contact right! Runner. Hingga akhirnya Ben dan timnya berhasil memasuki ruangan khususnya Al-Jabori, yang mana di sana ada kedua anaknya Daran. Bayangin coba, mau diapain sama si Al-Jabori anaknya Daran ini? Al-Jabori mengatakan kepada Ben bahwa dia merupakan aset CIA dan tidak bisa dibunuh. Kalaupun dia ditangkap, maka dia harus dilepaskan kembali. Ya karena dia adalah merupakan aset CIA yang harus dilindungi. Perintahnya memang seperti itu. Tapi karena masih membekas luka yang terlalu dalam akibat kematian Daran dan istrinya, di satu sisi Al-Jabori juga menawan kedua anaknya Daran. Lalu, ya, Ben pun membunuh Al-Jabori, aset yang paling dilindungi CIA di sini. Teman-teman Ben yang lain pun panik karena dengan membunuh Al-Jabori maka mereka akan kena punishment. Tapi apa mau dikata, Ben teman mereka ya kan? Tali persaudaraan kuat pak, nggak kayak tali rafia ini yang mudah putus. Mereka pun mengatur skenario, bersepakat satu suara supaya terkesan gak sengaja membunuh Al-Jabori. Bahwa kematian Al-Jabori disebabkan karena menyerang Ben duluan. Hal tersebut menyebabkan Ben membunuh Al-Jabori. Karena kalau tidak, Ben bukan cuma dipecat dari militer, bahkan bisa dipenjara karena dengan sengaja membunuh aset CIA yang paling dilindungi. Dan skenario itu pun berhasil. Al-Jabori fought for Chief Edward Sidon. I came into the room. Keesokan harinya, Ben dan Letnan Hastings pun dipecat secara tidak hormat dari Kesatuan Marinir atau Navy SEAL Amerika. Karir mereka di dunia militer hancur seketika karena melawan perintah atasan. Perintah dari pusat bahwa harus salah satu perwira ikut dipecat juga. Jadi bukan cuma Ben, ya karena perwira di lapangan yang bertanggung jawab atas kesalahan anak buahnya. Dan Letnan Hastings lah yang maju, bukan Rhys. Rhys ini juga perwira, tapi Letnan Hastings sendiri memang sudah lama mau pensiun dari dunia militer, kata dia gitu. Padahal ya mencoba untuk pasang badan aja sih, istilahnya gentleman gitu. I'm getting you back in the team! Ben dan Hastings pun kembali ke Amerika sebagai warga sipil biasa. Kemudian karena dari Irak ke Amerika itu jaraknya jauh, mereka transit dulu di Frankfurt, Jerman. Tiba-tiba penerbangan mereka ke Chicago dibatalkan. Wah, ada yang gak beres ini. Kemudian Ben dan Hastings pun pergi menginap di hotel terdekat sambil menunggu penerbangan ke Chicago ready kembali. If that makes you uncomfortable, I'll let you on Black Forest High Road. Saat sedang bersantai di bar hotel tersebut, tiba-tiba Ben bertemu dengan seseorang yang mana orang ini tahu siapa Ben. Ternyata orang ini adalah mantan militer Amerika juga. Ya, orang ini bernama Haverford dan merupakan salah satu agensi CIA yang sedang melakukan operasi diam-diam dan bekerja sama dengan Mossad Israel. I know your team clipped those zip ties. Staging that scene at Al-Jabori's. Lalu Haverford ngobrol kepada Ben dan Hastings. Haverford mengatakan bahwa dia butuh 2 orang tim penembak lapangan. Jadi kayak agen lapangan tempur gitu ya. Mirip kayak Ethan Hunt di film Mission Impossible. Haverford memberikan 2 pilihan yaitu ancaman dan reward. Ancamannya adalah ternyata si Haverford ini mengetahui bahwa Ben membunuh Al-Jabori dengan sengaja sewaktu di Irak kemarin. Haverford punya bukti dan saksi kalau dia melapor ke Langley, Ben dan Hastings pasti dipenjara. Bukan cuma sekedar dipecat doang kayak sekarang. Tapi kalau mereka setuju masuk ke dalam agensi CIA binaannya dalam operasi ini, maka Haverford bisa menyelamatkan mereka berdua dari ancaman tersebut. Dan bahkan Haverford ini bisa mengembalikan lagi Ben dan Hastings masuk ke dalam Kesatuan Navy SEAL atau Marinir Amerika. Bahkan Haverford juga mengatakan ternyata ulahnya dia nih yang membuat penerbangan mereka tertunda ke Chicago. Karena sebenarnya dia butuh bantuan kepada mereka berdua. Keren juga sih ya wewenang si Haverford ini. Dengan segala pertimbangan, daripada harus dipenjara dan juga dipecat tidak hormat, kan malu ya ke keluarga kalau pulang ke Amerika. Akhirnya Ben dan Hastings pun menyetujui untuk bergabung menjadi agensi CIA binaannya Haverford. Ben, I know
Let's go finish this. Understood. Fucking right. Let's go. Lalu keesokan harinya, Ben dan Hastings berangkat ke safe house CIA milik Haverford. Fact. Go see Tal. She'll check out شوف الأدرس بنفس المكان. Ini dia salah satu teman mereka yang bernama Tal, yang merupakan agen Mossad Israel dan ahli di bidang IT dan cyber. And your accent confused. Haverford menjelaskan bahwa misi mereka saat ini adalah bekerja sama dengan Mossad untuk tidak membiarkan Iran membuat dan menciptakan senjata nuklir. Jadi ceritanya lewat diplomasi antar negara kan gak berhasil tuh. Iran tetap ngotot mau buat senjata nuklir. Jadi mau gak mau menggagalkan Iran membuat dan memiliki senjata nuklir adalah dengan cara operasi intelijen kayak gini. Misi mereka pertama adalah memburu Danawi. Dan kebetulan nih, pucuk dicinta Danawi pun tiba. Mereka ini sangat benci dan mengincar Danawi ya. Yang mana seperti yang kita ketahui sebelumnya, Danawi ini penyebab Daran dan istrinya meninggal. Kenapa operasi ini mengincar Danawi? Ya, seperti kita ketahui sebelumnya, Danawi ini adalah penyedia jasa senjata dan juga peralatan dalam membuat senjata nuklir ke tiap-tiap negara. Jadi dia orang pertama yang harus dilenyapkan. Kalau dia sudah mati, berarti kan tidak ada lagi nih penyuplai bahan-bahan senjata. Aksi pun dimulai. Danawi malam ini akan mengadakan sebuah pertemuan rahasia perdagangan senjata ilegal di sebuah klub malam dengan salah satu konglomerat Austria. Ini dia orangnya yang mau beli senjata kepada Danawi. Artem, party in the back 2 o'clock. Waiters cantik ini bernama Vita, Eliza maksudnya. Salah satu anggota mereka juga yang merupakan agen Mossad. Temannya si Tal tadi ya. Tal ini memberitahu bahwa Danawi dan beberapa pengawalnya sudah tiba di lokasi tersebut. Supaya Ben, Hastings, dan Eliza bersiap-siap. Headed for the rear entrance. Strike me as the girl lovers. Yes. Ini dia orangnya Danawi. Incaran mereka banget nih. Give me my money and we're done. You mean now? Setelah selesai transaksi pembayaran, Eliza yang menyamar menjadi waiters datang untuk memberikan Danawi dan konglomerat itu minuman. Tapi ya namanya Danawi ini mafia sudah malang melintang di dunia perdagangan senjata ilegal, dia nggak mau dong asal sembarangan minum ya kan. Yang mana minuman tersebut sudah dicampur racun oleh Eliza. Danawi curiga dan malah memaksa minum minuman tersebut ke Eliza. Untuk supaya tidak ada kecurigaan dan mulus semua aksi penyamarannya, Eliza pun terpaksa meminum minuman tersebut. How do you think I've stayed alive for so long, friend? Setelah diminum, ya tentu saja efek racun pun langsung bekerja. Ben bergegas menolong Eliza yang sedang melakukan penyamaran tersebut dan segera memberikannya obat penawar racun. Eliza pun alhamdulillah selamat. At least 4. One was pre-state me. Drink this. Di sisi luar, Tal memasang alat supaya dia bisa menghack mobilnya Danawi. Mobil semakin canggih malah gampang dihack ya. Coba aja kalau si Danawi ini pakai kijang kotak, pasti nggak bakalan bisa dihack pak. Melihat mobilnya tidak bisa dihidupkan, Danawi pun marah besar. Tidak menyanyiakan kesempatan, Ben dan timnya segera menyerang Danawi dan anak buahnya itu. Akhirnya anak buah Danawi berhasil dibunuh semua nih oleh Ben dan tim. Tersisa hanya si Danawi seorang. Ya, Hastings dengan brutal langsung membunuh Danawi. Karena gara-gara dia nih dirinya dipecat dari Kesatuan Marinir. Udah kayak dendam kusumat gitu ya.
keesokan harinya Haverford menambah pasukan lagi dalam tim. Ya, ada Mo, teman mereka di kesatuan Navy SEAL yang orang Irak. Masih ingat ya? Ternyata Mo sudah kenal lama dengan Haverford sebelum dia masuk ke kesatuan Navy SEAL. Berikutnya ada Ish, bukan mantan kesatuan Navy SEAL tapi tetap berasal dari militer Amerika. Dan yang terakhir ada Laundry. Masa Laundry sih namanya? Landry maksudnya. Ya, salah satu pasukan Navy SEAL, tapi yang sering berada di markas komando. Bukan orang lapangannya, jadi kayak staf ahlinya Cox gitu ya, posisinya di markas komando. Di sini tidak dijelaskan ya kenapa ketiga mantan Navy SEAL ini bisa bergabung. Tapi menurut penelusuran tim, saya memahami lebih dalam ketiga temannya di Navy SEAL ini juga ikut dipecat karena kematian Al-Jabari kemarin. Jadi efek dari kematian Al-Jabari ini kemana-mana ya, efek domino gitu. Mo juga mengabarkan kabar bahagia kepada Ben bahwa kedua anaknya Daran sudah berhasil dibawa ke Amerika dan mendapatkan penghidupan dan perlindungan dari pemerintah Amerika berkat bantuan dari Mo. Thank you. Ini misi mereka selanjutnya. Setelah kematian Danawi kemarin, Tal, orang Mossad yang ahli cyber dan IT, berhasil meretas HP-nya Danawi. Ternyata Danawi ini memberikan uang sebesar 5 juta kripto kepada seorang profesor yang bernama Balazs Molnar. Kita sebut saja Molnar. Dia merupakan seorang profesor geologi dari Universitas Teknologi dan Ekonomi Budapest, Hungaria. Jadi si Profesor Molnar ini diminta Danawi untuk membuat bahan dasar dari senjata nuklir, yang mana bahan dasar tersebut akan dijual ke pemerintah Iran. Jadi pihak Amerika dan Israel nggak setuju ya kalau Iran itu memiliki senjata nuklir, seperti sudah kita jelaskan sebelumnya. Di sini agak aneh sedikit sih ya, Amerika dan Israel boleh memiliki senjata nuklir, tapi kalau ada negara lain yang mau buat atau punya, ya nggak boleh. Tapi ya udahlah, kita nikmati aja dulu series ini. Nanti kita berdebat di kolom komentar. Lanjut, aksi pun dimulai karena Profesor Molnar ini belum pernah bertemu dengan Danawi sama sekali, dan sementara Danawi sudah di alam baka ya. Mau berpura-pura menjadi Danawi untuk mengelabui Prof Molnar. Kan sama-sama dialek Arab tuh, jadi aman lah penyamarannya. Mereka pun bertemu, sementara tim yang lain mengawasi dari kejauhan, antisipasi ada yang mencurigakan. Ya karena ini transaksi bahan dasar nuklir ya, bukan transaksi ecek-ecek. Jadi pengawasan harus ekstra ketat kayak sempak baru tuh. Di sini Prof Molnar menjelaskan bahwa selain bahan dasar nuklir, dia juga akan menjual alat yang bisa digunakan untuk mengetes keaslian dari bahan dasar senjata nuklir tersebut, maupun setuju untuk membeli alat itu sekalian dan mentransfer DP sebagai tanda bukti keseriusan. The Lonsdale light jewel bearings aren't registered. 5 million now. And 50. Make the deal. We need to chase this. Tiba-tiba beberapa orang mendatangi dan mengikuti Mo. Mo buru-buru meninggalkan Profesor Molnar dan akan melanjutkan pembicaraan lebih lanjut nanti kalau situasi sudah aman. Entah dari mana orang-orang ini dan siapa yang menyuruhnya. Dan bagaimana transaksi antara Mo dan Profesor bisa diketahui oleh orang-orang ini. Sampai di sini kita masih belum tahu ya. We're headed your way. Fuck. Negative. Power restored in front of you through the Mo berhasil selamat dari kejaran orang-orang itu. Tapi naas bagi Ish, dia harus tewas di stasiun kereta api bawah tanah dengan kondisi leher sudah digorok. Kemudian Ben diperintahkan Haverford untuk menangkap salah satu dari orang-orang yang mengejar mereka tadi, lalu diinterogasi gitu kan, biar diketahui siapa sih yang menyuruh mereka dan bagaimana transaksi tersebut bisa mereka ketahui. Setelah berpapasan dengan salah satu dari orang-orang itu, si Ben ini bukannya menangkapnya untuk diinterogasi, ia malah membunuh orang itu. Jadi si Ben ini kebablasan ya, karena dia tuh kesel salah satu timnya tuh tewas, yaitu Ish, gara-gara orang-orang ini nih. You remain clear. Kemudian scene berpindah ke Jenewa, Swiss. Di sini diperlihatkan Menteri Pertahanan Iran sedang datang ke acara ulang tahun salah satu anak diplomat Iran yang berada di Swiss.
Lalu, Ben dan tim merapat. Mereka mendapat bocoran informasi lewat Mossad akan diadakan pengiriman bantalan nuklir dari Profesor Molnar ke Menteri Pertahanan Iran, yang mana bantalan nuklir tersebut akan dikawal oleh pasukan Quds. Sekadar informasi aja nih, jadi pasukan Quds itu adalah sebuah jaringan garda revolusi Islam Iran yang dibentuk khusus melaksanakan operasi luar negeri dan memberikan dukungan militer dan juga finansial. Jadi kayak mirip-mirip CIA-nya Amerika dan Mossadnya Israel ya. Haverford memberikan pengarahan. Misi mereka kali ini adalah untuk mencegat konvoi tersebut dan mengambil bantalan nuklir yang dibawa. Jadi karena Simo kemarin gagal bertransaksi dengan Prof Molnar, si profesor menjual langsung bantalan atau bahan dasar nuklir tersebut langsung ke Iran. Setelah persiapan matang, aksi pun dimulai. Mereka berencana mencegat pasukan Quds tersebut di sebuah terowongan dengan cara membuat seolah-olah ada kemacetan di lokasi. Misi berhasil dan kontak senjata pun terjadi. Setelah membunuh pasukan Quds yang membawa bantalan nuklir tersebut, Ben berhasil mendapatkan benda itu. Di satu sisi, Haverford membunuh Profesor Molnar. Ini ada maksudnya ya. Haverford membunuh profesor tersebut tanpa diketahui oleh Ben dan tim yang di lapangan. Tiba-tiba saat sedang hendak meninggalkan lokasi, mereka diserang oleh pasukan gerak cepatnya Swiss. Jadi kayak pasukan SWAT-nya Amerika gitu ya. Saling tembak-menembak dengan pasukan gerak cepat Swiss pun terjadi nih. Mo sempat sedikit terluka akibat insiden tersebut, tapi berhasil diselamatkan dan dibawa pergi oleh Landry. Ben dan Hastings pun terpisah untuk melarikan diri dari serangan pasukan gerak cepat tersebut. Ben bingung, biasanya pasukan gerak cepat bahkan di Amerika saja atau di setiap negara butuh paling enggak 5 menit lah untuk sampai ke lokasi jika terjadi kontak senjata. Ini kenapa bisa langsung tiba saat itu juga? Jadi ini kayaknya pasti ada cepu atau pengkhianat gitu ya. Yes, benar aja. Tiba-tiba Ben ditembak dari belakang oleh Eliza. Tapi si Eliza ini gak langsung membunuhnya ya. Hanya dibuat pingsan dan bantalan nuklir yang dipegang Ben pun diambil oleh Eliza. Lalu di sisi lain, Haverford ternyata menyadari bahwa selama ini HP-nya disadap oleh Tal untuk mendengar semua pembicaraannya. Semakin bingung gak sih siapa sih sebenarnya pengkhianatnya, Mossad atau Haverford nih? Memang agak sedikit ribet nih alur ceritanya, tapi kita coba ceritain pelan-pelan ya biar mudah dipahami. Lanjut, saat terbangun dari pingsannya, Ben merasa dikhianati oleh Eliza dan Mossad Israel karena bantalan nuklir yang dia pegang pun hilang tuh. Di satu sisi, Hastings menawan salah satu yang katanya anggota pasukan Quds yang membawa bantalan nuklir kemarin. Ben mendapat informasi dari Haverford bahwa Eliza berada di Zurich, Swiss dan akan menginap di salah satu hotel di sana. Sebelum Eliza memasuki kamar hotelnya, Ben langsung membekuk Eliza. Ben memaksa Eliza untuk memberitahu dirinya dengan siapa sih dia bekerja. Dan yes, Mossad. Siapa lagi ya kan? Eliza mengkhianati Haverford demi Mossad. I need to disarm it now. Lalu tiba-tiba beberapa pasukan militer Irak datang ke kamar hotel mereka. Tapi Ben menyadari hal itu yang menyebabkan saling tembak-menembak terjadi di sana. Eliza sendiri mendengar percakapan para tentara itu lewat radio salah satu anggota yang sudah tewas. Terlebih lagi, Eliza memahami bahasa Persia.
Hingga akhirnya Ben dan Eliza berhasil keluar dari hotel tersebut dan akan mencari tahu siapa sih sebenarnya pengkhianat di tim mereka. Di satu sisi, Hastings sendiri berhasil menyiksa tawanan dan mendapat informasi bahwa orang itu merupakan dari Badan Intelijen Jerman, bukan pasukan Al-Quds seperti informasi yang mereka dapatkan dari Haverford. Hastings pun bingung ya dan merasa bersalah karena Jerman sendiri merupakan sekutunya Amerika. Kenapa malah mereka saling membunuh dan menyerang? Keesokan harinya, saat sedang di perjalanan, datang dua orang menggunakan sepeda motor dan menaruh bom di atas mobil Eliza dan Ben. Dan apa yang terjadi? Ya, bom itu pun meledak. Ben berhasil membunuh dua orang yang memasang bom tadi. Namun sayang bagi Eliza, dia harus tewas karena ledakan tersebut. Kira-kira siapa kedua orang tadi? Siapa yang menyuruhnya? Lanjut ya. Tal melihat dan menyaksikan kematian Eliza lewat TV di salah satu stasiun di Swiss. Tal tentunya sangat sedih setelah mengetahui kematian temannya itu. Di satu sisi, Ben dihubungi Haverford untuk pergi ke sebuah safe house CIA di Jerman. Ya, sesampainya di sana ada Mo, Landry, dan juga Haverford. Saat bertemu Haverford, Ben langsung bertanya kepadanya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang menyerang mereka sewaktu di terowongan, dan kenapa Eliza membelot dari tim. Hastings pun datang ke tempat tersebut dan memberitahu bahwa bantalan nuklir yang kemarin mereka rebut dari yang katanya pasukan Quds ternyata adalah palsu dan mereka menyerang pasukan intelijen Jerman, bukan pasukan Quds. Ya, informasi ini berasal dari orang yang ditawan Hastings kemarin. Haverford menyalahkan seseorang berkebangsaan Iran yang bernama Fahid Rahimi. Orang ini merupakan informannya Haverford di CIA. Haverford mengaku bahwa penyebab informasi berantakan, saling bunuh antara sekutu intelijen Amerika dan Jerman gara-gara si Fahid ini nih, untuk kepentingan pribadi negerinya sendiri yaitu Iran, agar bisa memiliki senjata nuklir. Haverford juga mengatakan bahwa Fahid ini adalah penyebab kematian Eliza. Dia menyuruh orang untuk membunuh Ben dan Eliza. Dan akhirnya, Haverford pun membunuh orang ini. He found it. He panics. Melihat kejadian itu, Ben dan Hastings pun kembali percaya kepada Haverford. Tapi, akibat kejadian yang barusan terjadi, Hastings memutuskan untuk keluar dari tim ini. Karena dia mengetahui banyaknya pengkhianatan saat bekerja dengan CIA. Sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu semua Hastings ketahui dari ayahnya sendiri, yang juga merupakan seorang agen CIA yang dulu pernah bertugas di Afrika. Dia mendapatkan informasi terkait segala hal tentang CIA lewat ayahnya. Ben pun gak bisa mencegah Hastings untuk keluar, karena bagaimanapun keinginan Hastings sudah sangat kuat. Keesokan harinya, Ben dan tim mengatur rencana agar menjual bantalan nuklir tersebut dengan Menteri Luar Negeri Iran di sebuah bandara yang sudah disepakati. Haverford memberitahu bahwa bantalan nuklir yang akan mereka bawa adalah palsu, karena nggak mungkin ya memberikan yang asli kepada pemerintah Iran. Hal itu dilakukan untuk mengelabui Menteri Luar Negerinya Iran. Hell yeah. That Mr. Jet. Pertemuan pun terjadi. Has been made today, gentlemen. Be thankful to the three of you. Ternyata bantalan nuklir tersebut asli, Cuk. Your price should have been much higher. A potential nuclear Iran. Ben dan tim pun sempat kebingungan, kok bisa asli? Cemana lah si Haverford ini? Begitulah kira-kira pikir mereka.
Lalu Menteri Luar Negeri Iran bersiap untuk berangkat kembali ke Iran. Padahal Haverford mengatakan bahwa bantalan nuklir itu palsu hanya untuk mengelabui Menteri Luar Negerinya Iran dan pasukannya. Tapi kenapa pula malah asli barang tuh? Di satu sisi, Tal berhasil men-tracking posisi keberadaan Haverford dan mengirim foto pertemuan Haverford dengan diplomat Iran ke Ben. Wait. Fucker. Now know who played us. Merasa ditipu oleh Haverford, ngamuk lah si Ben ini ya kan. Dia dan tim menembaki pesawat pribadi Menteri Iran secara brutal yang menyebabkan matinya Menteri Luar Negeri Iran dan para pengawalnya. Kemudian Ben mengambil bantalan nuklir itu. Ya kan gak mungkin dibiarin sampai dibawa ke Iran ya kan. Sia-sialah pengorbanan selama ini. Setelah selesai, Ben dan tim kembali ke safe house-nya milik Haverford dan mereka menemukan sesuatu. Haverford sudah mengirim email kepada Direktur CIA bahwa Ben dan timnya berkhianat kepada negara mereka dengan memberikan bantalan nuklir kepada Iran, serta bertanggung jawab atas kematian pasukan intelijen sekutu Amerika, yaitu Jerman, dan mereka harus ditangkap dan diadili. Ya, Haverford malah memfitnah Ben dan timnya yang berkhianat untuk negara mereka. Betul sekali, ternyata Haverford pengkhianat semuanya. Haverford sengaja membunuh Profesor Molnar supaya memiliki bantalan nuklir yang asli dan diberikan kepada pemerintah Iran, juga yang menyuruh orang untuk membunuh Eliza, yang menyuruh pasukan Jerman dan pasukan gerak cepat Swiss untuk menyerang mereka pada saat di terowongan, yang mana mereka ternyata memperebutkan bantalan nuklir palsu, dan juga yang membunuh Ish pada saat di stasiun bawah tanah kemarin. Kenapa Haverford melakukan semua ini? Apa sebenarnya misinya? Lanjut, kemudian Ben mengirim surat kepada Riz bahwa saat ini dia sedang berada di Jerman dan meminta bantuan Riz. Ben juga menceritakan semua yang terjadi kepadanya, Mo, Landry, dan juga Hastings terkait Haverford. Di rumah tempat Ben berada saat ini, dia sedang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam berperang dan rencananya dia akan berperang sendirian. Jika Riz ada kesempatan dan waktu, Ben sangat berharap bantuan darinya. Ben. Lalu Ben menelpon Tal dan meminta Tal untuk memberitahu Haverford keberadaan dirinya untuk saat ini. Dan benar aja, begitu informasi tersebut diterima, satu kelompok pasukan militer Iran datang ke tempat tersebut. Perang pun terjadi, Ben sendirian melawan satu kelompok pasukan militer Iran. Agak-agak lain ya kan, gak masuk akal sehat. Tapi yaudahlah, kita nikmati aja dulu ini filmnya. Hingga suatu momen, Ben akhirnya terpojok dan pasrah untuk mati. Tapi tiba-tiba, jeng-jeng, ya, Riz dan pasukan Navy SEAL datang membantu untuk membunuh pasukan militer Iran tersebut. Akhirnya Ben pun selamat. Mo juga berhasil membunuh diplomat Iran yang menjadi temannya Haverford berkat bantuan dari Tal.
Lalu saat Haverford balik ke rumah, dia melihat sudah ada Ben di sana. Akhirnya Haverford pun menceritakan apa sebenarnya yang dia lakukan kepada Ben. Ternyata Haverford melakukan itu semua, pengkhianatan, adu domba, pembunuhan, semata-mata bukan karena uang ya, tapi lebih ke arah dia benci dengan pemerintah Amerika yang selalu mengirim pasukan militer ke tiap-tiap negara lain tanpa memikirkan keselamatan dari para tentaranya sendiri dan gak memikirkan rakyat negeri lain yang mereka perangi. Dia juga sengaja mengadu domba antara pasukan intelijen Jerman dan pasukannya Ben. Ya, karena itu juga kelakuan negaranya. Dia juga memberikan bantalan nuklir yang asli agar Iran bisa memiliki senjata nuklir juga. Kenapa nggak bisa rupanya? Pikirnya kayak gitu. Dia juga benci kepada Israel, karena saat ini Israel sudah menjadi negara besar akibat dukungan negaranya sendiri, dan juga bahkan saat ini malah memiliki senjata nuklir. Itu juga yang dilakukan oleh Ben, kata si Haverford. Ben rela membunuh Al-Jabori dan menentang perintah atasan karena perasaan dendam dan amarah. Jadi kurang lebih mereka sama, gitulah kira-kira. That's what I would do. Ben menyatakan kepada Haverford bahwa sebentar lagi dia akan dipenjara karena Tal sudah berhasil meretas komputer milik Haverford dan menyerahkan semua filenya Haverford ke pemerintah Amerika. Terkait semua yang sudah terjadi, terkait pengkhianatan yang sudah dilakukan. Dan benar aja dong, polisi pun datang untuk menangkap Haverford. If you had any fucking heart, Keesokan harinya, saat sedang berada di kapal kecil miliknya, Ben didatangi oleh teman lamanya di Navy SEAL yang sekarang sudah bergabung dengan CIA. Orang ini ngajak Ben supaya bergabung juga ke CIA. Awalnya sih Ben menolak ya, tapi karena benar apa yang dikatakan oleh Haverford, karakter mereka ada kesamaan, Ben pun setuju untuk bergabung dengan CIA. Supaya bisa memiliki wewenang lebih besar dalam tindakan-tindakan ke depannya. Dan film pun mamat. Menurut pendapat kalian, yang mana nih yang benar antara Haverford lakukan atau Ben dan tim lakukan? Kalian bisa drop di kolom komentar ya. Kalau aku pribadi sih lebih cenderung ke rahasia lah ya. Kalian tonton dulu aja series ini, seru banget. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Lumayan panjang juga ya guys ya, but thank you yang udah nonton sampai selesai. Capek juga lah woy ngoceh-ngoceh sepanjang ini. Jangan lupa kalian subscribe ya. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi.